Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita untuk kita melangkah sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan beri buat kami. Sebelum kami melangkah sepanjang hari menjalani setiap kehidupan kami mau merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami melangkah di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Lukas 17 ayat 15, 16, 17, demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi ini tema kita adalah prioritas. Saya percaya setiap kita punya prioritas dalam hidup ini. Prioritas dalam hidup ini, apa yang kita utamakan dalam hidup ini. Ya, setiap kita pasti dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbisnis, dalam kehidupan rumah tangga, dalam apapun saudaraku, pasti kita punya prioritas, priority. Kita harus memprioritaskan sesuatu, mengutamakan sesuatu yang lebih utama daripada yang lain-lainnya. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, kita juga harus punya prioritas. Prioritas kita adalah menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang utama dalam kehidupan kekristenan kita. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, kisah yang sudah kita baca tadi adalah kisah di mana ada 10 orang kusta yang bertemu Yesus, lalu mereka berteriak, mereka berkata, "Guru, sembuhkanlah kami." Ya, mereka ingin sembuh. Mereka berteriak kepada Yesus, mengatakan, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, saudaraku, lalu Yesus memandang mereka, merespon dan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu mereka pergi, 10 orang kusta ini, dan mereka akan memperlihatkan diri mereka kepada imam. Dan sementara Alkitab berkata di tengah jalan, sebelum mereka bertemu menghadap imam, mereka menjadi sembuh. Nah, saudaraku, ketika mereka sembuh, satu orang dari 10 orang ini, yaitu seorang Samaria, berbalik meninggalkan yang 9 orang, sementara yang 9 orang terus berjalan menuju ke imam-imam untuk memperlihatkan diri mereka. Ya, saudaraku, ya, kalau dalam perjanjian lama memang orang kusta itu sembuh tidaknya tuh tergantung imam yang ngecek, yang meriksa, ya. Tapi kita tidak akan bahas itu lain waktu. Tapi pagi ini kita mau melihat bagaimana satu orang ini, dia berbalik, dia kembali kepada Yesus. Dan Alkitab berkata seperti yang sudah kita baca tadi, dia berbalik, dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur atas apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, prioritas utama yang kita utamakan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya, saudaraku, apa? Orang kusta ini adalah orang Samaria. Dan ketika dia melihat dirinya sembuh, dia tahu, dia paham apa prioritas utama dia dalam kehidupannya, yaitu Alkitab berkata dia memuliakan Tuhan.
dia kembali kepada Yesus, dia memuliakan Tuhan, dia bersyukur. Yang kedua, dia mengucap syukur, tersungkur dan mengucap syukur, menyembah Tuhan. Ya, saudaraku, lihat yang 9 orang melanjutkan perjalanan. Rupanya saudaraku, yang 9 orang ini beda dengan yang 1 orang ini. Nah, saudaraku, kita melihat, kita mau belajar dari 1 orang Usta ini, saudaraku. Dia tahu bagaimana memprioritaskan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia datang, dia memuliakan Tuhan, dia tersungkur, dia menyembah Tuhan. Saudaraku, yang 9 orang ini rupanya memiliki prioritas yang berbeda. Prioritas mereka adalah kesembuhan. Mereka mencari kesembuhan, sehingga mereka berusaha untuk melegalkan kesembuhan mereka dengan pergi menghadap kepada imam-imam, untuk supaya imam-imam memberikan legalitas bahwa mereka sudah sembuh. Tapi 1 orang ini, saudaraku, dia mengambil jalan yang lain. Dia menempatkan Yesus Tuhan sebagai prioritas yang utama. Dia kembali, dia memuliakan Tuhan, dia menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Dia menyembah Tuhan dan dia bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Saudaraku, saya percaya kita pasti banyak mengalami mujizat Tuhan. Pasti selama perjalanan rohani kita banyak mengalami pertolongan Tuhan, banyak mengalami mujizat hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang yang percaya? Apakah ketika kita sudah mengalami banyak hal dalam hidup kita dari Tuhan, sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, apakah kita masih belum tahu, belum mengerti prioritas kita sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mari kita mau belajar dari 1 orang ini. Kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan berarti kita tidak boleh punya tujuan, maksud yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh, saudaraku, punya cita-cita, punya keinginan. Tapi saudaraku, segala sesuatu dalam hidup kita, khususnya dalam iman kita, mari kita mau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kita mau menaruh Tuhan di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan kita, dengan cara menyembah Tuhan, bersyukur, dan memuliakan Tuhan. Sementara kita mengerjakan setiap pekerjaan kita, sementara kita bekerja, sementara kita, saudaraku, ya, melakukan tugas-tugas Tuhan sudah percayakan buat kita, sementara kita melakukan banyak hal dalam dunia ini, biarlah tetap, saudaraku, kita mau fokus kepada hal yang utama, prioritas kita yang utama sebagai orang yang percaya, yaitu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kita bersyukur kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari sepanjang hari ini saya mengajak kita semua, kita melangkah sepanjang hari ini dengan menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, di atas pekerjaanmu, di atas kehidupanmu, di atas usahamu, bisnismu, di atas pelayananmu, di atas rumah tanggamu, di atas pendidikanmu, di atas segala-galanya, di atas apapun. Mari kita mau ambil prioritas yang utama, yaitu menempatkan Yesus, menaruh Yesus segala-galanya, memuliakan Dia, bersyukur, dan menyembah Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.